Jadi baik, perkenalkan saya Anggrira Dambani, NIM 1803030177, kelas D semester 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang penelitian saya guna untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian kualitatif. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai suku, ras maupun budaya. Oleh karena itu, Indonesia adalah negara yang identik dengan nilai budaya. Berbicara mengenai nilai budaya yang sangat khas di Indonesia, tidak terlepas dari suatu daerah yang dimana daerah tersebut banyak mengandung nilai-nilai budaya. Kebudayaan negara Indonesia adalah hasil rasa, karsa, dan cipta masyarakat untuk menunjukkan unsur-unsur nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Bangsa Indonesia memiliki khas budaya masing-masing dan daerah yang mempunyai cirinya masing-masing. Dilihat secara luas, Indonesia memiliki berbagai macam suku yang berbeda-beda. Namun dengan demikian, dilihat dari segi negaranya bahwa Indonesia adalah negara yang menganut Bhinneka Tunggal Ika. Semua perbedaan yang ada di negara Indonesia ini menjadi salah satu tolak ukur masyarakat dalam membela kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Secara umum, kebudayaan adalah suatu hal yang mengandung nilai dan unsur seni atau produk yang terkandung dalam setiap budaya yang ada di bangsa Indonesia dan sudah menjadi integrasi suatu masyarakat di daerah tertentu dan saling berkaitan satu sama lain dari hasil, nilai, dan karsa. Pada penelitian saya akan meneliti tentang makna belis dalam upacara perkawinan pada masyarakat di Desa Kambohapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur. Pulau Sumba adalah salah satu pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur yang telah dibagi dalam 4 kabupaten, yakni Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Adat perkawinan yang telah dianut oleh masyarakat Sumba Timur sampai dengan pada saat ini adalah salah satu bentuk setiap generasi menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan leluhur yang telah diwariskan dari dahulu kala guna untuk mempertahankan dan menjaga serta meneruskan nilai budaya yang dianut pada generasi penerus yang akan datang menurut sistem kekerabatan patrilineal. Pada umumnya, masyarakat Sumba mempunyai bermacam tradisi yang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi penerus. Tradisi inilah yang kini telah menjadi daya tarik bagi banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang berkunjung ke Pulau Sumba. Untuk itulah, setiap kebudayaan yang di daerah Indonesia ini harus dikembangkan serta dilestarikan guna untuk memperkuat dan meningkatkan harga diri dan martabat negara Indonesia. Salah satu tradisi budaya masyarakat Sumba Timur yang masih sangat populer dan dipertahankan sampai pada saat ini adalah budaya tradisi belis. Istilah inilah dalam adat budaya perkawinan masyarakat Sumba Timur adalah salah satu tradisi penyerahan mas kawin dari pihak keluarga pria kepada pihak keluarga wanita sebelum melangsungkan pernikahan melalui tahap-tahap adat istiadat yang dianut di Sumba Timur. Dalam tradisi adat budaya Sumba Timur, penyerahan mas kawin yang dimaksud dapat berupa seperti hewan, yaitu kuda, sapi, kerbau, dan babi. Selain itu juga dalam tradisi penyerahan belis atau mas kawin di Sumba Timur juga dapat berupa mamuli, kain, dan sarung sebagai simbol reproduksi wanita dalam hal identitas kebudayaan lokal. Dalam hal pemberian mas kawin atau belis yang diberikan oleh pihak keluarga pria itu semua tergantung pada kesepakatan bersama pihak keluarga wanita dan tergantung pula pada status sosial yang dimiliki oleh pihak wanita. Di sini dalam tradisi adat Sumba Timur, jika status sosial yang dimiliki oleh wanita tinggi, maka bayaran mas kawin atau belis yang harus diberikan pihak pria pun bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ekor hewan. Banyaknya hewan yang dikeluarkan oleh pihak keluarga pria untuk keluarga wanita tidak menjadi persoalan dalam hal ini, karena memiliki makna mulia yang terkandung dalam hal pemberian mas kawin atau belis itu, yaitu yang menjunjung tinggi dan martabat budaya.
betapa pentingnya seorang wanita. Di sisi lain, pemberian mas kawin atau belis yang berupa hewan, kain, mamuli, dan lain sebagainya itu adalah sebagai tanda penghormatan atau sikap menghargai kepada pihak keluarga wanita yang dimana telah merawat, membesarkan wanita tersebut, terutama rasa hormat untuk kedua orang tua wanita. Namun jikalau dilihat dari segi permasalahan belis sumba yang mahal dan banyak ini pun akan menjadi suatu halangan bagi pihak keluarga pria dalam hal membayar belis secara cepat, apalagi jika tidak memiliki hewan. Namun dalam hal ini pria juga bisa tinggal untuk sementara di rumah pihak keluarga wanita yang mempunyai istilah hangiara selama beberapa saat sampai pihak keluarga pria melunasi hewan belis tersebut. Pada kenyataannya, belis bukan hanya untuk diberikan pihak keluarga pria saja kepada pihak keluarga wanita, namun sebaliknya juga keluarga wanita memberikan hadiah bagi pria. Belis atau mahar dalam budaya adat Sumba Timur memang relatif sangat mahal. Sebaliknya, belis atau mahar ini nantinya diganti oleh pihak wanita yang biasanya sudah diasosiasikan dengan hantaran yang dekat dengan keseharian perempuan seperti babi atau kain tenun. Bagi masyarakat Sumba Timur, adat perkawinan ini dapat diartikan sebagai salah satu usaha atau upaya dari kedua belah pihak, yaitu keluarga pria dan wanita beserta dengan keluarga besarnya yang ingin menyatukan anak mereka dalam adat atau harus mempunyai ikatan adat dalam perkawinan dan disertai dengan pemberian mas kawin atau belis kepada pihak keluarga wanita. Kurt Jaraningrat menjelaskan bahwa masyarakat merujuk pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu lingkungan atau wilayah tertentu dalam suatu kesatuan yang terpimpin. Kebudayaan adalah suatu hal yang merujuk pada nilai dan cara hidup masyarakat yang dimiliki bersama. Oleh karena ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan kebudayaan memiliki pengertian yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat yang menghasilkan kebudayaan. Dengan ini, tidak ada satu masyarakat pun yang tidak memiliki kebudayaan, sebaliknya pun tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah pendukungnya. Sukanto menjelaskan bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, moral, hukum, kesenian, adat istiadat, dan kemampuan lainnya yang dimiliki masyarakat. Oleh sebab itu, kebudayaan adalah hasil karya manusia melalui simbol dan makna. Masyarakat sebagai makhluk yang berbudaya dalam kehidupannya setiap hari akan selalu berkaitan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan budaya kemasyarakatan, dan juga segala arah dan tujuan hidupnya akan direalisasikan. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan beberapa artikel yang berkaitan dengan judul penelitian saya. Yang pertama itu pengaruh belis dalam masyarakat Sumba. Di sini saya akan menjelaskan persamaannya, yaitu adalah di mana dari keduanya sama-sama meneliti tentang kebudayaan Sumba mengenai adat perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah pengaruh belis dan makna belis tentunya berbeda, yang dimana pengaruh itu selalu berkaitan dengan suatu hal dari luar diri seseorang. Sedangkan makna itu adalah arti maksud dari suatu yang akan diteliti. Kekuatannya adalah dalam penjelasan materinya sangat singkat namun tepat dan jelas keberadaannya. Kelemahannya itu kebanyakan dalam peneliti terdahulu selalu menyertakan nama-nama peneliti yang lebih dulu lagi. Dalam artikel ini memiliki pembahasan yaitu belis merupakan tradisi yang ada dalam pernikahan adat masyarakat Sumba. Belis erat kaitannya dengan harta kawin, sehingga dalam masyarakat Sumba ini menjadi hal yang penting. Seorang laki-laki yang hendak mempersunting seorang perempuan untuk menjadi istrinya haruslah mempersiapkan belis. Wonga pada tahun 2017 menyebutkan bahwa belis yang diberikan laki-laki adalah benda yang bersifat maskulin, seperti kerbau, kuda, parang, tombak, dan perhiasan. Sedangkan balasan belis dari pihak perempuan berupa benda-benda yang dekat dengan perempuan seperti kain tenun dan babi.
Pada dasarnya, urusan belis bukan semata-mata menjadi urusan laki-laki saja, melainkan juga pihak perempuan pun harus memberikan balasan untuk belis tersebut. Pemberian belis dan pemberian balasan belis haruslah seimbang. Pemberian bendawili atau belis berupa emas dan hewan belis harus diimbangi dengan pemberian kembawe atau bolangandi berupa kain, sarung, hiasan, dan babi. Belis yang dilakukan dalam masyarakat Sumba tidak hanya berlaku bagi pihak keluarga laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan Sumba, melainkan pihak keluarga perempuan juga harus mempersiapkan balasan dari belis tersebut. Pihak perempuan akan membawa bolangandi sebagai bentuk balasan terhadap pinangan yang diterima. Adapun isi dari bolangandi berupa kain hinggi atau lau, sarung, mutisalak, dan ganding. Nilai belis dan bolangandi yang diberikan harus seimbang dalam adat. Hal ini didasarkan pada konsep saling menghargai antar keluarga. Artikel yang kedua itu judulnya Tradisi Pemindahan Perempuan dalam Perkawinan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas pihak keluarga pria melunasi bayaran belis dalam adat perkawinan agar dapat melangsungkan atau melanjutkan pernikahan secara adat dan agama. Perbedaannya dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. Kekuatannya, tahap yang dihadapi ini melalui tahap-tahap yang panjang dan waktu yang cukup lama. Tahap itu akan dilalui dengan adanya kesepakatan bersama dengan dua keluarga besar tersebut. Kelemahannya, melakukan penelitian dengan kajian hukum Islam. Dalam artikel ini mempunyai pengertian yaitu adat merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Maka dari itu, tiap-tiap bangsa di dunia ini memiliki adat atau kebiasaan, tradisi sendiri-sendiri yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Oleh karena itu, perbedaan itulah maka dapat merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Dalam aturan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat sah perkawinan, dilihat dari sudut pandang hukum perjanjian, perkawinan merupakan perjanjian di lapangan hukum keluarga dan sesuai dengan ketentuannya sifat perjanjiannya dikategorikan sebagai perjanjian formil. Artinya perjanjian lahir dan mengikat secara sah apabila dipenuhinya syarat-syarat serta tata cara. Formalitas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian dilihat dari aspek mengikatnya, fungsi pencatatan perkawinan secara yuridis merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ketiga atau orang lain. Dipandang dari aspek regulasi, maka tata cara dan pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum dengan ditentukannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Demikian yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.